Pemirsa keibigan film lovers, bagaimana kabar kalian nih? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Sebuah film berjudul The Buyout tahun 2025 menceritakan tentang sekelompok manusia yang berniat menaburkan abu kematian di lokasi bermakna. Namun hal tak terduga malah terjadi ketika pesawat ilegal yang mereka tumpangi terjatuh di sebuah sungai penuh buaya ganas. Jika kalian ingin merasakan adrenalin, disinilah tempatnya. Tanpa berlama-lama, yuk sapi cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar sampai motiar. Di sebuah pabrik kimia tersembunyi di tengah hutan, sekelompok orang sibuk meracik obat terlarang. Aksi mereka mendadak terhenti saat polisi menggerebek tempat itu. Namun di tengah kekacauan, seorang pria nekat menuangkan sisa cairan kimia ke sungai Louisiana dengan harapan lahirnya sesuatu yang tak terduga. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada Kyle, mahasiswa biologi tingkat akhir yang berprestasi, namun tengah dirundung duka atas kepergian kakaknya. Untuk melepas kerinduan, ia berencana menaburkan abu sang kakak di sebuah pulau kecil bernama Florida Keys. Kyle! Oh my god! Hi Alice! Oh my god, I missed you. Setelah kelas berakhir, Kyle dijemput Alice, sahabatnya yang siap membantu misi menabur abu sang kakak. Karena mobilnya sudah dijual, Alice mengajak dua teman lain, Sam dan Malika, untuk ikut serta. Kyle sangat terkejut. Selama ini ia tahu mobil itu adalah kesayangan Alice. Namun demi gengsi, Alice memilih berbohong agar mereka tetap mendapat tumpangan gratis. Dalam perjalanan, Alice akhirnya jujur bahwa rekeningnya habis dikuras ibunya yang serakah dan kecanduan judi online. Ibunya bahkan tega berutang ribuan dolar demi kesenangannya sendiri. Akibatnya, Alice terpaksa putus kuliah dan bekerja paruh waktu untuk bertahan hidup. I said no smoking. I forgot. Saat berhenti mengisi bensin, ia membaca koran tentang serangan aligator yang membuatnya cemas. Belum sempat ia mencerna, Malika buru-buru menariknya. Katanya ada kejutan besar menanti. Ternyata mereka akan terbang ke Florida Keys dengan pesawat pribadi. Sekilas tampak mewah, padahal izin terbangnya sudah kadaluarsa. Namun demi abu sang kakak dan karena tiket murah sudah dibayar, mereka tak punya pilihan lain selain tetap berangkat. Well, just gotta stay on the ground for the rest of our lives. Tell her to swallow some bad bitch and let's go. Perjalanan mereka dipandu Frank, pemilik bandara kecil, bersama rombongan turis ilegal lainnya. Benar saja, penerbangan berubah kacau gara-gara penumpang yang memaksa teleponan di kabin. Pesawat sempit, pengap, bau keringat, dan kini pesawat pun terjatuh. Bukannya tiba di Florida, mereka justru terdampar di tengah sungai Louisiana. Tak ada korban jiwa, tapi kopilot dinyatakan hilang. Kepanikan pun pecah, apalagi ketika menyadari mereka tak bisa menghubungi tim SAR. Karena penerbangan ini sejak awal memang ilegal. This is the largest wetland system in the entire U.S. Even if they were to figure it out, what are the chances that they're going to find us? Tiba-tiba, kopilot muncul di permukaan, tampak lemas setelah tenggelam. Beberapa pihak berusaha berenang menyelamatkan, namun mendadak seekor buaya raksasa muncul. Dengan sekali lahap, ia menelan kopilot yang tak berdaya, membuat semua orang panik ketakutan. Belajar dari insiden tadi, mereka menjauh dari sungai dan masuk ke rawa, meski tak tahu aman atau tidak. Lelah berjalan, Kyle mengajak bermalam. Malika tiba-tiba sinis nih, menuduh Kyle sok pemimpin, meski ia menahan jengkel dan tetap tenang. Saat semua terlelap, seorang pria yang hendak kencing mendengar suara telepon. Lalu tiba-tiba... Hello? Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju gubuk di tengah hutan yang dianggap aman. Namun di tengah jalan, Kyle menghentikan rombongan setelah melihat sesuatu di depan.
Saat ia berdiskusi dengan Frank, tiba-tiba sesuatu itu terjadi lagi. Serangan buaya membuat semua orang lari tunggang langgang. Mereka berusaha masuk ke gubuk, tapi predator itu terus mengejar. Setelah kejaran melelahkan, buaya akhirnya pergi, memberi mereka sedikit lega. Sam membangunkan Kel dan menunjukkan peta. 3 mil dari situ ada bangunan terbengkalai. Kel ingin ke sana, tapi Malika menolak. Padahal satu dari mereka cedera parah. Bertahan di gubuk ini berarti menunggu ajal. To live. That's enough! You even have his ashes. Hey, go the fuck out! Frank yang sadar Malika hanya mementingkan diri sendiri langsung memarahinya. Ia mengadakan voting dan hanya Malika yang memilih tetap di gubuk. Frank tak peduli lagi. Jika ia bersikeras tinggal, biarlah dimakan buaya. All those in favor of staying here, raise your hand. Sebelum berangkat, Kel membriefing singkat. Jika bertemu buaya, jangan diam. Larilah berlawanan arah. Kalau harus melawan, hantam kepala dengan kayu. Di perjalanan, salah satu dari mereka mengeluh lukanya makin parah. Malika kembali sinis, menyuruh meninggalkannya saja. Untung yang lain tak menghiraukan ucapannya. Either way, we should not be standing still right now. What the fuck? What did you say? You are some piece of work. Untuk sampai tujuan, mereka harus menyeberangi sungai berarus deras. Frank ingin membuat rakit dan menyuruh mencari kayu. Tapi Alice malah mendapati buaya bersembunyi di semak. Meski dipukul, predator itu sudah sadar akan mereka. Salah satu yang terluka parah akhirnya memilih berkorban demi teman-temannya. Setelah perjalanan panjang, tibalah mereka di bangunan terbengkalai, yang ternyata pabrik kimia tempat obat terlarang diproduksi di awal film. Kel masuk ke ruang produksi dan menemukan tong kimia bocor. Cairannya menyebar kemana-mana. Ia menduga inilah yang membuat buaya jadi agresif. Di sana ia menjumpai seorang pria terkapar, tapi sebelum sempat berbicara, pria itu langsung tewas. Hey! Hello? Hey! Stay with us, Sementara itu, Malika kembali memprovokasi agar kabur berdua saja. Karena kesal, Frank mendorongnya hingga bergelantungan. Tiba-tiba, buaya itu muncul lagi dan menerkam Frank, menjatuhkannya ke bawah sana. Mendengar teriakan Malika, mereka segera kabur lewat pintu belakang. Ternyata itu habitat buaya yang terkontaminasi. Mereka mengendap keluar satu persatu hingga Sam panik dan menginjak telur buaya. Buaya pun terbangun siap menyerang. Dengan waktu sempit, Kel pun segera menghubungi 911. Kini buaya sudah menghadang. Alice mencoba mengalihkan dengan telurnya, tapi tangannya langsung disambar. Sam pun ikut terluka. Kel menembak untuk menyelamatkan mereka. Lalu sadar, cairan kimia di lantai yang mudah terbakar. Tepat saat buaya menerjang, ia membakarnya hingga monster itu meraung kesakitan. Singkat cerita, yang selamat berhasil keluar. Kel menuntaskan misinya menabur abu kakaknya di Florida Keys. Sementara Frank yang ternyata masih hidup tak bertahan lama karena seekor buaya segera menghabisinya. Dan itulah akhir dari film ini. Pada akhirnya, sesuatu yang baik akan berakhir manis asal niatnya baik. Begitupun sebaliknya. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!